Saat ini kekuatan timnas Indonesia bisa dibilang sudah jauh lebih baik ketimbang beberapa tahun ke belakang. Hal itu tak terlepas dari adanya para pemain diaspora dan juga abroad, di mana itu secara tak langsung ikut membawa level kompetitif timnas jadi meningkat. Nah, setelah lini belakang sudah jadi lebih tangguh dengan adanya Jay Itzes, Max Hilgers hingga Kevin Dix, dan dengan bergabungnya para pemain diaspora yang bermain di Eropa, membuat kekuatan timnas Indonesia memang harus diakui 1 hingga 2 level lebih kuat dibanding era sebelumnya. Ya, bila di era dahulu kita seringkali menjadi bulan-bulanan tim-tim kuat Asia atau bahkan harus menang dengan kembang kempis kala melawan rival sesama ASEAN. Kali ini mau melawan siapapun ya gas aja. Dan itu dibuktikan ketika Indonesia berhasil bersaing di babak round 3, padahal tergabung di grup yang boleh dikatakan sangat sulit atau grup neraka. Meski skuad Indonesia kini sudah dikatakan cukup oke, namun PSSI tak mau tinggal diam. Dia masih bergerak senyap untuk mencari pemain-pemain keturunan baru. Dan hal itulah yang disinyalir membuat negara-negara tetangga makin ngiri melihatnya. PSSI benar serius untuk bisa membuat timnas Indonesia bersaing di level Asia. Dan untuk mencapai itu, bagaimanapun Indonesia harus bisa jadi yang terbaik dulu di level ASEAN. Nah, niat itu sendiri sejalan dengan apa yang sudah dilakukan dengan menghadirkan para pemain diaspora dan juga abroad. Selain itu, proses potong generasi yang dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia sebelumnya juga terbilang jitu. Dan kini, Coach Patrick hanya tinggal meneruskan saja, karena bisa kita lihat secara kualitas, para pemain muda yang ada saat ini tentu masih bisa berkembang, paling tidak dalam 5 hingga 7 tahun ke depan. Sementara itu, keberadaan pemain keturunan yang pulang membela Ibu Pertiwi mampu mengangkat level permainan timnas. Tentu saja tanpa mengucilkan pemain dari Liga 1, tapi secara pemahaman taktik dan visi bermain, para pemain yang dibesarkan dengan kultur sepak bola Eropa yang maju, nyatanya bisa bermain dengan sangat rapi. Hal itu terlihat dari kematangan cara mereka bermain di atas lapangan. Contoh paling bagus lihat aja Ivan Jenner yang masih 20 tahun dan cuma main di divisi 2 Belanda. Akan tetapi, lihat tuh, mainnya begitu tenang dalam mengatur lini tengah timnas Indonesia. Apalagi sekarang ia bertandem dengan Tom Haye, ya udah makin mantap itu. Terus siapa lagi nih? Jay Itzes. Kita semua tahu betapa bagusnya dampak yang diberikan Bang Jay buat timnas. Tapi perlu diingat juga kalau Bang Jay yang bagus begitu mainnya di Venezia yang merupakan tim papan bawah Serie A. Artinya apa? Perbedaan kualitas itu memang nyata adanya. Walaupun di Eropa level mereka ibarat masih tier 3, 4, atau bahkan 5, tapi di timnas Indonesia mereka bisa jadi komponen penting. Dan perlu diingat juga kalau mereka rata-rata masih muda dan punya kesempatan lebih untuk berkembang. Dan setelah mendapatkan oleh Romeni, Joe Pelupessy, Dean James, serta Emil Audero pada bulan Maret lalu, PSSI yang mengincar satu tempat di Piala Dunia 2026 akan terus mengupayakan cara untuk membuat timnas Indonesia semakin kuat. Dan salah satu cara terbaik adalah mendatangkan pemain-pemain keturunan baru dari Eropa. Nama-nama macam Milena Jonathan, Pascal Struijk, Tristan Goyer, Jairo, Ridderwood, hingga Jayden Oosterwolde sejauh ini masih diupayakan. Lalu untuk timnas U20, setelah Dian Marks dan tim Gaypans, PSSI menurut yang tertera pada surat sakti di meja Yunus Nusi, ada beberapa nama seperti Mauro Zylstra, Deleonu Arts, dan Delano van der Heyden sebagai amunisi tambahan. Serta jangan lupakan juga Adrian Wibowo, winger 18 tahun yang musim depan akan promosi ke tim utama Los Angeles FC di MLS, yang juga menyatakan kesanggupannya untuk jadi WNI. Jelas melihat gimana izinya manuver PSSI dalam merekrut pemain keturunan yang bahkan kabarnya nggak makan biaya, membuat 5 negara di ASEAN merasa iri, di mana 5 negara itu adalah Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang merupakan rival di Piala AFF.
Ya, kita mulai dari Singapura. Tentu saja, Singapura sangat mewaspadai peningkatan prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Berbicara mengenai rekor pertemuan, The Lions hanya menang 6 kali dari 23 pertemuan menghadapi timnas Indonesia di semua ajang kompetisi. Secara kualitas, timnas Indonesia saat ini jelas berbeda jauh jika dibandingkan dengan Singapura. Tak heran The Lions yang memiliki 4 gelar juara Piala AFF pun iri dengan prestasi timnas Indonesia saat ini. Karena dulu mereka yang sempat berjaya di ASEAN dengan para naturalisasinya kini perlahan memudar. Bahkan 4 gelar AFF itu pun dirasa nggak ada artinya. Karena di Piala Asia mereka tak pernah lolos via jalur kualifikasi. Sedangkan Indonesia kemarin di level senior lolos ke 16 besar dan di U23 bahkan sampai semifinal. Berikutnya adalah Filipina. Mereka bahkan mengakui kalau sekarang timnas Indonesia merupakan tim terkuat Asia Tenggara saat ini. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pelatih Michael Weiss sebelum timnas Filipina menghadapi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Salah satu media Filipina mengatakan sang pelatih mengakui kehebatan timnas Indonesia di Asia Tenggara saat ini. Tentu saja alasan ini sangat mendasar. Mengingat Filipina sendiri yang pernah jaya di medio 2010-an dengan naturalisasi era yang khas dan bersaudara, nyatanya sekarang nggak kemana-mana juga. Bahkan banyak dari pemain mereka yang cuma mentok main di Liga Indonesia. Itulah mengapa Filipina benar-benar merasa iri sekaligus kagum dengan cara PSSI mencari pemain berdarah Indonesia yang benar-benar punya kualitas serta potensial. Selanjutnya ada Malaysia. Ya, para pengamat di sana benar-benar merasa kagum dengan kemajuan pesat Indonesia. Bahkan lucunya, saking malasnya melihat timnas Malaysia main, publik di sana malah lebih enjoy nonton timnas Indonesia. Hal itu mengacu pada proses naturalisasi Malaysia yang terkesan ngasal sehingga nggak membawa perubahan apa-apa. Malah yang ada, Malaysia hancur lebur di Piala Asia level senior dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan di Piala Asia U23, Harimau Malaya dinobatkan AFC sebagai tim terburuk karena gagal meraih 1 poin pun. Kemudian ada bestie baru kita nih, negeri sejuta nguyen, Vietnam, yang mungkin kalian semua sudah nggak asing dengan beragam nyinyiran media-media di sana terkait Indonesia, khususnya program naturalisasi. Bahkan saking sering dan agak gimana gitu, Nathan Choon yang kita tahu kalem sampai memberi sindiran balik ketika Indonesia dibilang tak ubahnya macam timnas Belanda. Ya, menurut Nathan, sebagaimana dilansir dari Okezone, Vietnam hanya iri melihat Indonesia menjadi tim kuat, sedangkan mereka mengalami kemunduran. Sehingga Nathan pun menegaskan kalau sebaiknya media di sana fokus aja ngurusin segala permasalahan di dalam tubuh timnas Vietnam. Yang terakhir ada Thailand. Ya, kita tentu masih ingat gimana mereka sampai protes minta kepada pihak AFF untuk mengeluarkan Indonesia dari ASEAN. Hal itu karena Indonesia kini dinilai terlalu kuat untuk menjadi kompetitor di ASEAN. Gak cuma itu, Thailand sendiri juga kabarnya merasa iri dengan mudahnya PSSI mencari pemain keturunan plus gak bayar pula. Sedangkan mereka mau cari satu aja, susahnya minta ampun. Ya wajar sih Thailand sekarang gitu, sebab dengan bertambahnya kekuatan Indonesia,
Praktis, peta kekuatan pun juga ikutan berubah, dan Thailand yang dulu selalu bangga menjadi tim terkuat di ASEAN, kini benar-benar merasa terancam dengan evolusi yang terjadi dengan Indonesia. Apalagi dengar-dengar kalau akhir-akhir ini, Federasi Sepak Bola Thailand sedang banyak masalah finansial, sehingga hal itu juga berpengaruh terhadap prestasi timnas Thailand sendiri. Dan hal itu terbukti ketika Thailand beberapa kali gagal meraih gelar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk final Piala AFF 2024 kemarin. Dan terlepas dari apapun dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia, semoga saja terus berlanjut dan membuat bangga tim-tim di ASEAN. Apalagi jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, wajah ASEAN akan semakin disorot dunia. Mengingat akan menjadi sejarah baru, akhirnya ada wakil ASEAN yang bermain di pentas dunia.